Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel sederhana kami, yaitu channel yang membahas tentang fadilah dan manfaat mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita selalu menjadi ahli Al-Quran, dan selalu dalam bimbingannya, amin. Namun sebelum lanjut, saya mohon dukungan dari kalian semua dengan cara tekan tombol like dan subscribe ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Rahasia Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha adalah surat ke-93 dalam Al-Quran yang memiliki 11 ayat. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah dan memiliki pesan mendalam yang dapat dijadikan pedoman hidup. Berikut adalah beberapa rahasia dan pelajaran yang terkandung dalam surat Ad-Duha. 1. Penghiburan dan motivasi untuk Nabi Muhammad. Ayat-ayat pertama dari surat ini diturunkan untuk menghibur Nabi Muhammad ketika beliau merasa sedih dan khawatir karena wahyu sempat terhenti. Allah mengingatkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan Nabi atau membencinya. Demi waktu duha, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Quran Surat Ad-Duha 1-3. Rahasia dari ayat ini adalah janji Allah bahwa Dia selalu menyertai hambanya, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan. 2. Janji kebahagiaan di masa depan. Allah menegaskan bahwa masa depan Nabi Muhammad akan lebih baik daripada masa lalunya. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Quran Surat Ad-Duha 4. Pesan ini mengajarkan bahwa seseorang harus tetap optimis, karena kesulitan yang dihadapi sekarang akan digantikan dengan kebahagiaan di masa depan jika tetap beriman dan berusaha. 3. Pentingnya syukur atas nikmat Allah. Dalam ayat berikutnya, Allah mengingatkan Nabi tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, seperti masa kecilnya yang dilindungi, saat beliau dalam kesulitan, dan petunjuk menuju kebenaran. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Quran Surat Ad-Duha 6-8. Rahasia ayat ini adalah mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia Allah yang seringkali kita lupakan. 4. Ajakan untuk berbuat baik kepada sesama. Sebagai bentuk syukur, Allah memerintahkan Nabi dan umatnya untuk memperhatikan kaum yang membutuhkan, seperti anak yatim dan orang miskin, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Quran Surat Ad-Duha 9-10. Rahasia dari ayat ini adalah pentingnya menanamkan kasih sayang, kemurahan hati, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menyampaikan nikmat Allah. Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Quran Surat Ad-Duha 11. Rahasia ayat ini adalah agar kita senantiasa berbagi kebaikan dan menginspirasi orang lain dengan nikmat yang telah Allah berikan, baik berupa harta, ilmu, maupun kesempatan. Inti rahasia Surat Ad-Duha: kepercayaan pada Allah, Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Optimisme, kesulitan akan digantikan dengan kemudahan. Syukur dan peduli, nikmat harus disyukuri dan dibagikan kepada sesama. Kasih sayang, anak yatim dan orang miskin harus diperlakukan dengan baik. Surat ini mengajarkan bahwa di balik setiap ujian, ada hikmah dan kasih sayang Allah yang selalu menyertai hambanya. Fadilah Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha memiliki banyak keutamaan dan manfaat spiritual bagi umat Islam. Berikut adalah beberapa fadilah, keutamaan, membaca dan mengamalkan surat ini. 1. Penghapus kesedihan dan kecemasan. Surat ini diturunkan untuk menghibur Nabi Muhammad saat beliau merasa sedih karena wahyu terhenti. Oleh karena itu, surat ini dipercaya dapat menjadi penenang hati bagi siapa saja yang sedang menghadapi kesedihan, kegalauan, atau kehilangan harapan. Amalan, membaca surat Ad-Duha secara rutin dapat membantu menenangkan hati dan mendatangkan ketenangan batin. 2. Menguatkan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya.
Ayat-ayatnya mengingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, meskipun mereka menghadapi ujian hidup. Surat ini memberikan harapan bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Amalan, ketika merasa putus asa atau jauh dari Allah, membaca surat ini dengan penuh penghayatan akan menguatkan iman dan keyakinan. 3. Mempermudah urusan dan membawa rezeki. Ayat 4 dari surat ini menyatakan bahwa masa depan akan lebih baik daripada masa lalu, mengajarkan optimisme dan keyakinan akan rezeki yang terus mengalir dari Allah. Membaca surat ini diyakini dapat membuka pintu rezeki dan kemudahan dalam urusan. Amalan, baca surat Ad-Duha setelah salat duha, disertai doa meminta kelapangan rezeki dan kemudahan dalam kehidupan. 4. Menanamkan sikap syukur dan peduli. Surat ini mengingatkan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan membantu sesama, terutama anak yatim dan orang yang membutuhkan. Amalan ini mendatangkan keberkahan dalam hidup. Amalan, setelah membaca surat ini, lakukan sedekah kepada anak yatim atau membantu orang yang membutuhkan sebagai wujud syukur kepada Allah. 5. Dapat meningkatkan rasa percaya diri. Bagi seseorang yang merasa tidak berharga atau kehilangan arah dalam hidup, surat ini dapat membangkitkan semangat dan rasa percaya diri karena Allah selalu memberikan petunjuk kepada hambanya yang membutuhkan. Amalan, bacalah surat ini ketika menghadapi kebimbangan atau merasa rendah diri, untuk mendapatkan motivasi dan kekuatan baru. 6. Keutamaan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Membaca surat Ad-Duha secara rutin dapat menjadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, dan meningkatkan kecintaan kepadanya. Hadis tentang keutamaan membaca surat pendek. Meskipun tidak ada hadis khusus yang menyebutkan keutamaan surat Ad-Duha secara eksplisit, membaca Al-Quran secara umum adalah amalan yang sangat dianjurkan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat." H.R. Tirmidzi. Kesimpulan fadilah surat Ad-Duha. Menghilangkan kesedihan dan kecemasan. Membawa ketenangan batin dan keyakinan pada Allah. Mempermudah rezeki dan keberkahan. Menanamkan rasa syukur dan kepedulian sosial. Memberikan motivasi dan optimisme dalam hidup. Amalkan membaca surat Ad-Duha dengan penuh keikhlasan, disertai doa dan usaha untuk memperbaiki diri. Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada siapa saja yang mengamalkannya dengan niat yang tulus. Manfaat surat Ad-Duha. Membaca dan mengamalkan surat Ad-Duha memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara spiritual, mental, maupun sosial. Berikut adalah beberapa manfaatnya. 1. Menghilangkan kesedihan dan kegelisahan. Surat Ad-Duha diturunkan untuk menghibur Nabi Muhammad yang sedang bersedih. Membaca surat ini dapat membantu seseorang mengatasi rasa gelisah, cemas, atau putus asa, dan memberikan ketenangan hati. 2. Menumbuhkan optimisme dan harapan. Ayat 4 dari surat ini mengajarkan bahwa masa depan akan lebih baik daripada masa lalu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Manfaatnya adalah membantu seseorang untuk tetap optimis, percaya bahwa setiap kesulitan akan diikuti oleh kemudahan. 3. Menarik rezeki dan keberkahan hidup. Membaca surat Ad-Duha, terutama setelah salat duha, diakini dapat membuka pintu rezeki dan membawa keberkahan dalam hidup. Ayat-ayatnya mengingatkan bahwa Allah adalah pemberi kecukupan bagi hambanya. 4. Meningkatkan keimanan kepada Allah. Surat ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan atau membenci hambanya. Membaca dan merenungi surat ini membantu meningkatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah, terutama saat menghadapi ujian hidup. 5. Menanamkan rasa syukur. Melalui surat ini, Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad, seperti perlindungan, petunjuk, dan kecukupan. Hal ini mendorong kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. 6. Memotivasi untuk berbuat baik kepada sesama. Ayat 9-11 dari surat ini mengajarkan agar kita peduli terhadap anak yatim, tidak menghardik orang yang meminta-minta, dan menyampaikan nikmat Allah melalui kebaikan.
Manfaatnya adalah menumbuhkan sikap peduli sosial dan meningkatkan hubungan baik dengan sesama. 7. Mendapatkan pahala yang berlimpah. Membaca Al-Quran, termasuk surat Ad-Duha, merupakan ibadah yang berpahala besar. Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat." H.R. Tirmidzi. 8. Mendapatkan ketenangan batin. Membaca surat Ad-Duha dengan penuh penghayatan dapat mendatangkan rasa tenang dan damai dalam hati. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menghadapi tekanan hidup atau sedang mencari solusi atas masalahnya. 9. Meningkatkan kepercayaan diri. Bagi seseorang yang merasa tidak berharga atau kehilangan arah, surat ini memberikan dorongan bahwa Allah selalu memberikan petunjuk dan perlindungan. Membaca surat ini dapat membangun rasa percaya diri dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. 10. Menjadi sarana doa dan ibadah. Surat ini dapat dijadikan doa untuk meminta pertolongan, kelapangan rezeki, dan keteguhan hati kepada Allah. Dengan mengamalkannya, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kesimpulan manfaat surat Ad-Duha. Menguatkan mental saat menghadapi ujian. Membawa ketenangan, optimisme, dan keberkahan. Meningkatkan rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh pahala. Amalkan surat ini dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada Allah, agar manfaatnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan surat Ad-Duha menurut para ulama. Surat Ad-Duha adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan istimewa, terutama karena kandungan maknanya yang mendalam. Para ulama memberikan penjelasan tentang keutamaannya berdasarkan tafsir, hikmah, dan dampak spiritualnya. Berikut adalah keutamaan surat Ad-Duha menurut para ulama. 1. Penghiburan dan peneguhan hati. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa surat Ad-Duha adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau merasa gelisah karena wahyu sempat terhenti. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan atau membenci hambanya. Keutamaan, membaca surat ini dapat menguatkan hati seseorang yang sedang dalam kesedihan, merasa ditinggalkan, atau menghadapi ujian berat. 2. Janji Allah tentang masa depan yang lebih baik. Para ulama seperti Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an menekankan bahwa ayat keempat dari surat ini, "Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan," mengandung janji Allah bahwa masa depan yang lebih baik selalu menanti orang-orang yang beriman dan sabar dalam menghadapi cobaan. Keutamaan, surat ini mengajarkan optimisme, bahwa setiap kesulitan akan diikuti oleh kemudahan, sebagaimana dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Insyirah. 3. Pengingat akan nikmat Allah. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat-ayat dalam surat ini mengingatkan kita untuk menyadari nikmat Allah yang sering terlupakan. Misalnya, perlindungan kepada Nabi Muhammad saat yatim dan pemberian petunjuk saat beliau mencari kebenaran. Keutamaan, membaca surat ini dapat menanamkan rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat yang Allah berikan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. 4. Mengajarkan peduli terhadap sesama. Menurut Imam As-Sadi dalam tafsirnya, ayat-ayat seperti, "Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya." Mengajarkan pentingnya kepedulian sosial dan kelembutan terhadap orang yang membutuhkan. Keutamaan, surat ini memotivasi umat Islam untuk berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin, dan mereka yang meminta bantuan. 5. Membawa ketenangan batin. Para ulama sufi, seperti Imam Al-Ghazali, memandang surat Ad-Duha sebagai salah satu surat yang membawa ketenangan jiwa. Membacanya dengan penuh penghayatan dapat menghilangkan rasa gelisah, cemas, dan takut. Keutamaan, surat ini sangat bermanfaat untuk terapi spiritual, terutama bagi mereka yang sedang menghadapi tekanan hidup atau kesulitan. 6. Memotivasi untuk bersyukur dan berbagi.
Para ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid menyebutkan bahwa surat ini mengajarkan pentingnya mensyukuri nikmat Allah dengan cara berbagi kepada sesama. Ayat terakhir. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau nyatakan, dengan bersyukur. Menjadi dasar bahwa syukur bukan hanya ucapan, tetapi juga perbuatan. Keutamaan, membaca dan mengamalkan surat ini dapat menjadikan seseorang lebih dermawan dan membawa keberkahan dalam hidup. 7. Meningkatkan keimanan kepada Allah. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa surat ini memperkuat keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, meskipun mereka merasa sendirian atau dalam ujian. Keutamaan, surat ini membantu meningkatkan iman dan tawakal kepada Allah, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit. 8. Diyakini membuka pintu rezeki. Menurut para ulama ahli hikmah, membaca surat Ad-Duha setelah sholat duha dapat menjadi wasilah untuk mendatangkan rezeki yang berkah. Hal ini karena surat ini mengandung janji Allah tentang kecukupan bagi hambanya. Keutamaan, mengamalkan surat ini secara konsisten dapat mempermudah rezeki dan mendatangkan keberkahan hidup. Kesimpulan keutamaan surat Ad-Duha. Menurut para ulama, surat Ad-Duha memiliki banyak keutamaan. 1. Menghibur dan menenangkan hati. 2. Menanamkan optimisme dan harapan. 3. Mengingatkan untuk bersyukur atas nikmat Allah. 4. Memotivasi untuk peduli kepada sesama. 5. Membawa ketenangan batin. 6. Meningkatkan keimanan dan keyakinan kepada Allah. 7. Membuka pintu rezeki dan keberkahan. Mengamalkan surat ini dengan penuh penghayatan dan keikhlasan dapat mendekatkan seseorang kepada Allah serta memberikan kekuatan spiritual dalam menghadapi kehidupan. Cara mengamalkan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha tidak hanya memberikan pelajaran melalui maknanya, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual yang bisa dirasakan melalui pengamalannya. Berikut adalah beberapa cara mengamalkan surat Ad-Duha agar manfaat dan keberkahannya terasa dalam kehidupan. 1. Membaca surat Ad-Duha secara rutin. Bacalah surat ini setiap hari, khususnya setelah salat fardhu atau salat duha. Fokuskan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ketenangan, dan memohon pertolongan-Mi. Waktu yang disarankan. Setelah salat duha, pagi hari antara pukul 7 hingga 11. Ketika merasa sedih, gelisah, atau menghadapi masalah besar. 2. Menghayati kandungan surat. Sebelum membaca surat ini, pahami makna dan tafsirnya. Saat membaca, renungkan setiap ayat, terutama bagian yang mengingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya dan bahwa masa depan akan lebih baik. Amalan khusus. Bacalah surat ini dengan penuh penghayatan untuk menanamkan optimisme dan kepercayaan bahwa Allah selalu menyertai. 3. Mengiringi dengan sholat duha. Lakukan salat duha 2-12 rakaat, kemudian baca surat Ad-Duha sebagai doa tambahan. Setelah itu, panjatkan doa memohon kelapangan rezeki, keberkahan hidup, dan kemudahan dalam segala urusan. Doa setelah membaca surat Ad-Duha. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjanjikan bahwa masa depan lebih baik, lapangkanlah rezeki kami, mudahkanlah urusan kami, dan jadikan kami hamba yang bersyukur atas nikmat-Mu. 4. Mengamalkan isi surat dalam kehidupan. Surat ini tidak hanya untuk dibaca, tetapi juga diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Berbuat baik kepada anak yatim, berikan perhatian, kasih sayang, dan bantuan materi kepada mereka. Tidak menghardik orang yang meminta-minta, berikan bantuan semampunya atau doakan kebaikan untuk mereka. Mensyukuri nikmat Allah. Jadikan syukur sebagai kebiasaan, baik melalui doa, ucapan, maupun tindakan nyata. 5. Membaca ketika menghadapi kesulitan. Jika merasa sedih, gelisah, atau dalam masalah berat, bacalah surat Ad-Duha untuk menguatkan hati dan mengingat bahwa Allah selalu bersama kita. Ulangi membaca surat ini sebanyak 3, 7, atau 11 kali untuk menenangkan hati dan memperkuat keyakinan. Tips. Pastikan Anda membaca dalam keadaan tenang dan khusyuk. Setelah membaca, lanjutkan dengan doa memohon pertolongan dan kemudahan. 6. Sebagai sarana pembuka rezeki.
Bacalah surat ini setelah salat duha sambil memohon rezeki yang berkah dan cukup. Niatkan untuk mencari rezeki halal dan berjanji untuk menggunakan rezeki tersebut untuk kebaikan. Contoh amalan. Lakukan ini setiap pagi, dengan doa agar rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka, seperti yang dijanjikan Allah. 7. Mengajarkan kepada anak-anak atau keluarga. Ajarkan surat ini kepada anak-anak agar mereka memahami makna syukur, kepedulian, dan keyakinan kepada Allah sejak dini. Bacalah surat ini bersama keluarga untuk meningkatkan kebersamaan spiritual. 8. Berdoa dengan surat Ad-Duha. Jadikan surat Ad-Duha sebagai bagian dari doa. Baca surat ini sebelum memohon sesuatu yang besar, seperti kelapangan rezeki, kemudahan hidup, atau pertolongan Allah. Setelah membaca, sampaikan permohonan Anda dengan penuh keyakinan. 9. Meningkatkan amal sosial. Surat ini mengajarkan untuk peduli pada anak yatim dan fakir miskin. Wujudkan amalan ini dalam bentuk sedekah, wakaf, atau membantu mereka yang membutuhkan. Jadikan bantuan ini sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mensyukuri nikmat-Nya. Kesimpulan. Cara mengamalkan surat Ad-Duha. 1. Membaca rutin dengan penuh penghayatan, terutama setelah sholat duha. 2. Mengamalkan isinya dalam perbuatan nyata, berbuat baik kepada yatim dan fakir. 3. Menjadikannya sarana doa dan terapi spiritual. 4. Mensyukuri nikmat Allah dengan tindakan dan ucapan. 5. Mengiringi dengan sedekah dan amal sosial. Dengan konsisten mengamalkannya, surat Ad-Duha dapat menjadi sumber kekuatan spiritual, pembuka pintu rezeki, dan penenang hati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah manfaat serta keutamaan mengamalkan surat Ad-Duha. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu istiqomah menjalankan kewajibannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.